Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang saya hormati, yang saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang lainnya, sehingga kita hadir di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, contoh teladan kepada kita semua, wa rahmatan lil alamin. Nabi sebagai pembawa rahmat, pembawa kasih sayang di bumi ini, wa khatamul anbiya wal mursalin. Jamaah subuh rahimakumullah, insyaallah pada subuh kali ini kita akan membaca tafsir surah Al-Ma'un, tafsir surah Al-Ma'un, di mana surah ini termasuk surah yang turun di Mekah atau bisa disebut Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Yaqulu ta'ala, ara'aita ya Muhammad alladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah engkau Muhammad melihat orang-orang yang mendustakan agama? Muhammad, adik gamuitai tahu pak baleng agama. Agama di sini artinya wa huwa al-ma'adu wal jazaa' wath thawab, tempat kembali dan tempat pembalasan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim huwa alladzi yaqharul yatim wa yudlimuhu haqqahu. Orang yang mendustakan agama adalah dialah yang menyusahkan anak yatim, wa yudlimuhu haqqahu, dialah orang yang menzalimi hak-hak anak yatim. Wala yut'imuhu, yaitu orang-orang yang tidak memberi makan anak yatim. Wala yuhsinu ilaihi, dan tidak berbuat baik kepadanya, tidak berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, ayat ini
sebagaimana di ayat yang lain Allah berfirman, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin, yaitu di mana orang-orang yang ketika diuji dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, berupa kesenangan atau berupa kenikmatan, maka dia berkata, Allah memuliakanku. Na puji kepada Allah taala. Ko yerengi dalle maiga asana-sanangan akan apa? Ai na puji memang kepada Allah taala, iya. Dan ada juga orang ketika sebaliknya diuji dengan kesusahan, kesempitan rezeki, pada dikasih peketungan nah. Akan apa? Rabbi ahanan, Allah atau Tuhanku telah menghinakanku. Maka ayat ini, kalla bal la tukrimul yatim, dia nak kutu ya. Tidak begitu. Apa yang kamu anggap bahwa ketika diberikan rezeki yang melimpah, kesenangan, kena puji kipat buange, atau sebaliknya mempadi-padi kasih ya tukalino kadena cacak kapuange, Allah telah menghinakanku. Tidak begitu. Fa inna Allah yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Ia pun Allah taala nalengi asal sananga yare gana warang parang ritau na puji si bawa ritau de na puji pada mui. Wa yudayyiqu ala man yuhibbu wa man la yuhibbu, dan Allah menyempitkan rezekinya orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Maka terus sebaliknya ya Rabbul Allah taala nalengi aci pirang nalengi asusang ri tahu na puji si bawa tahu dia na puji pada mui. Wa innamal muradu fi dzalika, akan tetapi yang Allah inginkan dari semua ini, apakah Allah berikan rezeki yang melimpah atau Allah berikan kesempitan rezeki, yang Allah inginkan adalah ala ta'atillah fi kulli min halain. Yang Allah inginkan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan beribadah sampai pun Allah taala, baik riwatu masagenata, baik riwatu masana-sanata, ya rega na riwatu macipita, ya rega riwatu masusata. Idza kana ghaniyan bi ayyashkurallah ala zalika, ia kunariki pun Allah taala bapa ibu asogireng asagena warang parang, Allah menginginkan supaya isukuruki ya, kita syukuri papedale na pun Allah taala. Tentu nariki orang para pun Allah taala yang melimpah mensyukuri dengan bersedekah, dengan berzakat dan lain sebagainya. Wa idza kana faqiran ba yasbira, apabila Allah menguji kita ini dengan kepakiran ya aci pireng, maka Allah uji, Allah menginginkan adalah supaya kita bersabar. Jamaah subhanakumullah, al-faqir alladhi la syai'a lahu yaqumi bi'audihi wa kifayatihi. Jadi orang fakir itu adalah yang tidak ada sama sekali baginya orang menanggung bebannya, dan tidak ada sama sekali baginya orang yang menanggung kebutuhannya. Itu orang fakir. Jadi di sisi gang kekasih orang yang menanggung beban hidupnya dan tidak ada sama sekali orang yang menanggung kebutuhannya dalam sehari-hari. Kemudian tsumma qala ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi tadi di atas, orang yang mendustakan agama adalah yang menyusahkan anak yatim, orang-orang fakir miskin.
Yang sekarang qala Ibnu Abbas wa ghairuh yakni al-munafikin. Jadi ini bahwa celakalah orang-orang yang salat, celakalah, fawail, binasalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, lalai dari salatnya. Ibnu Abbas berkata dan yang lainnya bahwa ayat ini adalah tertuju kepada orang-orang munafik. Orang-orang munafik dikatakan bahwa mereka celaka dari salatnya. Alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sir. Jadi orang-orang munafik itu adalah yang mereka salat ketika fil alaniyah, ketika banyak orang melihatnya. Kalau kumegai tahu rajin salat. Wa la yusalluna fis sir, akan tetapi kalau sepi dikatakan tahu, dia sempayang, tidak salat. Walihadza qala lil musallin, sehingga dengan demikian berkata empat ayat lil musallin, bagi orang yang salat, alladzina hum min ahli shalah wa qad iltazamuha biha. Jadi dia ahli salat, tukang salat. Summa hum anha sahun, kemudian mereka lalai dari salatnya. Bagaimana pengertian lalai? Imma amfi'liha bil kulliyah, kama qala Ibnu Abbas. Lalai dari segi, apakah dari segi perbuatannya secara umum, ya itu tadi ko mega tahu sempajangi, ko dikatakan mitai dia sempajang secara umum perbuatannya, seperti yang dikatakan Ibnu Abbas. Wa imma an fi'liha fil waqt al-muqaddaru laha syar'an, atau dia lalai dari segi perbuatan waktunya yang telah ditentukan, fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah, sehingga keluar dari waktunya secara umum. Ini jamaah subuh rahimakumullah. An salat timsahun di sini dikatakan an ulima annaha fil munafikin, diketahui bahwa sesungguhnya dengan kalimat an ini berarti fil munafikin, orang-orang munafik. Walihada qala ba'du salaf, ya berkata ulama-ulama salaf, alhamdulillahilladzi, ya segala puji bagi Allah, qala, yang berkata, yang berfirman, an salatihim walam yakul fi salatihim, dia nak kata fi salatihim, li'annahu law qala fi salatihim lakanat fil mu'minin. Sesungguhnya seandainya Allah berkata fi salatihim lakanat fil mu'minin, maka ayat ini kepada orang-orang beriman, orang-orang beriman, bahwa celaka orang-orang beriman ketika salat. Kenapa? Wal mu'minu qad yashu fi salatihi, karena orang-orang beriman ketika salat terkadang juga kita lupa, terkadang juga kita lalai. Nala deceng nak ada Allah Ta'ala an salatihim, berarti orang-orang munafik. Seandainya makna fi, maka orang-orang beriman yang salat. Jadi setiap orang beriman yang salat dan lalai dalam salatnya dan kena lupai, ya sudah celaka, nala deceng. Kenapa? Wal farqu bainas sahawaini wadihun, perbedaan antara lalainya orang munafik dan lalainya orang beriman jelas sekali. Saya ulangi, perbedaan lalainya orang-orang munafik dan lalainya orang-orang beriman
itu jelas sekali perbedaannya. Fa inna sahwal munafiki sahwu tarkin wa qillatin iltifati ilaiha. Karena lupanya, lalainya orang-orang munafik, lupa ketika meninggalkan salatnya, dia tidak berusaha menggantinya. Jadi orang-orang munafik itu kalau lupa sudah tidak ada usaha untuk menggantinya. Ya kena lupa kuat nih. Fahuwa la yatadzakkaruha wa yakun mashghulan anha. Ya, dia tidak mengingatnya lagi karena dia sangat sibuk. Beda dengan orang beriman. Wal mu'minu idza saha fi salatihi tadarakahu fil hali wa jabarahu bi sujudi sahwi. Beda dengan orang beriman ketika salat, ya, dia lupa dalam salatnya, segera dia menyusul, segera dia susul dan menggantinya dengan sujud sahwi. Jadi kalau orang beriman sempat jangan angkat dan lupai, akan dia segera susul, dia segera ganti dengan sujud sahwi. Orang munafik tidak. Jamaah subuh rahimakumullah. Fa dhahara al-fariqu baina as-sahawain. Maka jelas perbedaan antara lalainya orang munafik dan orang beriman. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya, alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Ini masih orang-orang yang mendustakan agama. Ayusalluna amaman nas riya'an liyuqala innahum sulaha. Yaitu orang-orang yang salat di depan manusia dengan riya, ingin disanjung. Liyuqala innahum sulaha, supaya dikatakan mereka itu orang-orang saleh. Kasih baju tawirah misalnya, ya. Wa yatakhashsha'una liyuqala innahum atqiya. Mereka berpura-pura khusyuk, khusyuk de kuritai, supaya dikatakan mereka itu orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatasaddaquna, mereka bersedekah, liyuqala innahum kurama, agar mereka dikatakan orang-orang yang mulia. Wa hakadha sairu amalihim lisyahrah warriya. Demikian seluruh amal-amalnya hanya karena ingin popularitas. Jadi seluruh amal-amal perbuatannya hanya ingin mendapatkan popularitas dalam beramal. Kemudian ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Ay la ahsanu ibadata rabbihim. Ini orang-orang yang tidak memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mendustakan agama di ayat terakhir ini adalah orang-orang yang dena pakasingimi pakasiwianna dari Allah taala. Wala ahsanu ila khalqihi, tidak memperbaiki hubungannya kepada sesamanya. Dena pakasingi hubungannya padahal terpencaji. Hatta wala bi'arati ma yantafi'u bihi wa ista'anu bihi ma baqa'i ainihi warju'ihi ilaihim. Sehingga dia tidak meminjamkan hal-hal yang bermanfaat kepada orang. Jadi tahu dia nak melo pinrangi agakana yang bisa bermanfaat kepada sesamanya. Nah, ia matu barana yang nanti itu akan tetap mui, ya, tidak rusak, tidak kurang dari sesuatu, dan akan kembali kepada ipali semua itu kopatu kuburai, ya. Tapi dia tidak mau, dia nak melo pinrangi barang-barang. Apakah itu hal-hal yang kecil, ya, seperti mungkin barang-barang, apakah itu misalnya sana sero misalnya, atau bingkung atau dan sebagainya, kapak,
periuk dan sebagainya. Kemudian di kitab lain jelaskan wa yamnaunal ma'un, ya banyak penafsirannya, banyak pengertiannya. Fa minhum man qala yamnaunaz zakah. Jadi wa yamnaunal ma'un ini termasuk mendustakan agama adalah orang-orang yang melarang orang berzakat. Melarang orang berzakat. Jadi jangankan alena tidak berzakat, justru terlalu tahu jadi alena. Jangankan alena dia nama saka. Nah tiang tahu masaka aja nama saka pakai bawan nih. Iku nama atau itu anak mereka nama sekolah. Wa minhum man qala yamnauna ta'ah. Yang lain mengatakan arti wa yamnaunal ma'un adalah orang yang menghalangi orang taat beribadah. Nah tengi tahu mas tumpajang aja bana mas tumpajang. Melarang orang, menghalangi orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yamnaunul ariyah, melarang orang meminjamkan barangnya. Aja pindah barangmu, masalah gitu matu. Ya, dia palsu, dia wajai. Melarang orang berbuat baik, melarang orang meminjamkan barangnya kepada sesamanya. Langsung saja wa turjam kulluha ila syai'in wahid. Jadi ia mana nang ero kesemuanya itu sidimi akatana wa huwa tarkul muawanah bimalin au manfaah, yaitu tidak ingin menolong. Jadi orang-orang yang tidak wajib menolong ma'un adalah orang-orang yang tidak ingin menolong sesamanya, apakah dengan harta atau hal-hal yang bermanfaat bagi orang. Di sisi namelo. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tafsir surah Al-Maun pada kajian subuh kita kali ini. Ya, seperti biasanya kalau ada pertanyaan yang tidak mampu saya jawab, saya akan jawab pada pertemuan berikutnya dengan konsultasi kepada guru-guru tak. Wallahu a'lam. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi surat Al-Maun ini kalau kita lihat ayat yang pertama ini, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apakah semua isi ayat ini masuk kategori mendustakan agama? Ini ada di ayat berapa tadi ini? Orang yang sholat dikatakan lalai, sebenarnya apa-apa yang masuk kategori lalai itu dalam salat, Pak. Karena orang yang sholat berarti dia ini menjalankan perintah agama. Iya, Pak, betul. Iya. Kenapa masih digolongkan mendustakan agama kalau dia lalai? Iya, Pak. Lalai itu berarti kan kalau pengertian kita sekarang ini lalai tidak sengaja ya. Terima kasih. Bagus ya. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa lalai di sini apakah dari segi perbuatannya secara umum. Seperti tadi orang-orang munafik, banyak orang-orang munafik di sini. Ayat ini orang-orang munafik. Salat ketika banyak orang. Kalau dia nggak tahu, tidak salat. Ya, jelas orang mendustakan agama kan. Kalau dia nggak tahu, masuk pajangi. Kalau dia nggak tahu, dia sumpajang. Orang-orang munafik, dan itulah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Beda kalau orang beriman. Orang beriman. Tapi Pak Ustaz, iya. Ini kan di ayat 5, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Iya. Bukan munafik di sini. Dia artinya dalam sholat ini. Kelalaian apa di sini yang bisa digolongkan kita ini mendustakan agama? Jelas Pak, di sini di dalam kitab ini bahwa ini coba perbedaan salatnya orang munafik dan orang beriman. Orang munafik ketika dia lalai apa jangan lupa itu
dan lupai, sudah tidak ada usaha untuk menggantinya. Tidak ada usaha untuk menggantinya. Tidak ada usaha untuk memperbaikinya. Tadi lalai Pak, apakah dari segi perbuatannya secara umum, dari segi gerakannya, dari segi kekhusyuannya, dari segi waktunya, ya pas sempajang, tapi ia pada sempajang kok loro selalunya mepet telu. Berarti orang seperti ini orang munafik yang lalai, yang dikategorikan mendustakan agama. Kalau orang beriman tidak, betul-betul lalai, betul-betul tak lupa kasih. Dan orang beriman ketika pendengar kalau dia apa, saya belum salat, segera dia salat. Orang munafik tidak demikian. Orang munafik tidak demikian. Atau dalam salat, tadi Pak, dalam salatnya toh, dalam salat gerakannya atau nak lupa talu niga iya siaga niga apa nih, nah, itu lalai namanya itu Pak, lupa. Orang munafik dan urusi ya sudah mi, tapi orang beriman ketika salat dia lupa salat kapan nanggero ya, maka dia segera ganti dengan sujud sahwi. Jadi begitu Pak. Jadi sini dikategorikan mendustakan agama adalah salatnya orang-orang munafik. Manakah itu? Ya salat ketika banyak orang dan tidak salat ketika tidak ada orang. Yang kedua, salatnya lalai, kalau dia salah dan lupai tidak diganti lagi. Itu orang-orang munafik. Kalau kita orang beriman, dalam salat kita lalai lupa, isilai kita ganti Pak dengan sujud sahwi. Itulah orang beriman yang tidak termasuk dari mendustakan agama Pak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singkat saja Pak Ustaz. Yang pertama, karena tadi banyak menyinggung masalah sholat, saya pernah mendengar juga ceramah bahwa sholat itu bisa diqada, bisa diganti. Katakanlah bahwa mungkin 1 tahun atau 2 tahun lalu pernah tidak sholat, katanya bisa diganti. Bagaimana penjelasannya ini Pak Ustaz? Yang kedua, sholat witir mana lebih abdal, kalau kita laksanakan sebelum tidur atau dilaksanakan sesudah sholat tahajud? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat yang kita lalai setahun ya, bukan lalai itu ya. Tidak pernah salat itu tak melolo reket toh ya, apakah setahun atau 2 tahun? Jawabannya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani satu beban yang tidak bisa kita bawa, tidak membebani satu kewajiban yang di luar kemampuan manusia. Artinya kira-kira Bapak Ibu, saya juga pernah dengarkan ceramah guru kita Ustaz Abdul Samad, kalau Bapak Ibu ingin menggantinya setahun yang lalu, ya tereken di bawah berapa salat zuhur kita tinggalkan. Setiap salat zuhur tambah sih, mungkin 1 kali atau 2 kali boleh diqadha, namanya diqadha boleh. Tapi seumpamanya memberatkan bagi kita karena mungkin banyak juga kesibukan, bagi saya bertobat ki, tobat ki, pajak nak puang. Selama kita bertobat dengan tobat nasuha, tidak akan meninggalkan lagi, Allah Maha Pengampun. Nabi juga sampaikan dalam hadisnya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah terima taubat hambanya sebelum napasnya sampai di tenggorokan. Jadi aku depa tu melok mati na tobat ki pajak na puang, tidak ku tinggal kali salat ku puang, insyaallah akan terhapus, Allah akan ampuni. Kemudian salat witir, mana yang abdal, apakah setelah tidur atau sebelum tidur? Tergantung. Makanya Umar bin Khattab dikhawatirkan kalau khawatir tidak dapat bangun tengah malam, salat witir sebelum tidur. Sumpamanya tiba-tiba malam itu Pak, lembur kita, misalnya ada kegiatan lembur ki, teko ki, ya khawatir ki, jangan sampai di mati koto iya. Lebih baik salat witir memang ki. Tapi kalau kira-kira malam itu di toga ke jamaah-jamaah di tempat teko fit
moto Pak Matu. Nah, saya kira tidak ada namanya abdalnya atau tidak, tergantung situasi. Apakah 1 rakaat atau 3 rakaat? Jadi saya kira keabdalannya tergantung kondisi. Apa jangan sampai kada abdali ko prema tindro, ternyata mana lagi tindro, maka nih. Lebih baik salat dulu. Itu sebelum tidur apa? Irano gai kada mau tomong ketemu tu, baik nak tindro, lah Pak. Nah, makanya salat memang. Tapi kira-kira kalau yakin dapat bangun ya lebih bagus lagi. Kalau Rahmatindro wallahu a'lam bissawab. Ya ingat, yang kecil lupai. Tapi kalau sempat witir ki sebelum tidur, nah ternyata pale moto moki matu, bangun ki salat. Maka tidak perlu lagi salat witir kembali. Tidak ada witir 2 dalam 1 malam. Ya, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mega Ustaz Mel aku tanang nasaba mega pure pegawai na pada usah di kusalamana ngiru pegawai. Jadi perlu ipakata aja maka kue makada. Insyaallah Pak. Yero ya sange lalai. Iya Pak. Dia nawa di munafik. Tidak bisa diartikan sebagai munafik kalau hanya orang lalai. Misalnya Pak Galuk ya Ustaz biasa tete 10 nih 2 deh panilai lepak kita donge. Tete 2 pilih pagi, laler tidak lalai itu hanya kayak Papurabani nampak tuh. Iya Papurabani nampak itu. Nah Purgalunge. Jadi ya ku yero pagalui pada makada munafik kau tuh kan kira-kira akan aja mana Pak itu sumpajang. Itu bisa jadi memang perlu betul, Pak, perlu diluruskan ini betul, Pak Ustaz. Yang kedua pada ro dendre tasangnya maka diangkat tahu pada kupoji riali. Ia pana poji masampaja kumega tahu. Ia pana poji masumba kumega tahu. Yang kami mato tahu makor jiwana. Tapi dena ya dena poji riali dena poji meato makor. Jadi itu kapan dikategorikan maka ada munafi itu apa ia pana masumba kuanu. Ya ini perlu diperjelas tapa dicengin nona kasih cede supaya idi ye tau manipi-nipi agama atai dena risa mau baca wat dengi lurus ya rone dena ke sana dena sesat untuk diperjelas Ustaz. Kemudian yang ketiga Ustaz, biasa ke rumah sampaja ribolai napa sirakan natapa akarak assalamualaikum maka dibuat maapa nasirakami. Itu juga saya mau tanyakan kada iulangi jangan karena iulangi itu apa? Jadi ulangi. Ini Pak Ustaz saya mau tanyakan. Apa ini kejadian sama saya Pak nule pengaruh umur kapan cak lupa tahun apa 70 nih apa umur ya 70 nih apa tahun. Subhanallah. Jadi napa siraka sampai jasuh buku pada ulama sigi watero. Nah, tapaka assalamualaikum salam atato iwe nakadai napa tu sirakan. Nah, ya naro perlu perjelas Ustaz bagaimana langkah-langkah selanjutnya supaya ini kita punya pekerjaan iman kita tambah bagus. Nah, sebab pada suruga aja mai sapa Thomas Sampajang suruga mai sapa. Betul. Apa itu ga gunana tolong sampaya kunaraka meruntu. Mas sumbang kita salah-salah neraka itu apa cerita kita masuk. Terima kasih Pak Ustaz. Kasih. Yang pertama orang munafik itu tadi Pak memang tidak ada usaha untuk sholat. Ya kok laban sudah mi beda tadi kalau tadi pegalung misalnya toh persising kasih Pak daripada meresiki no siki memang persising ya tanier masuk Pak bukan itu maksudnya Pak. Memang ini orang munafik. Kalau dia supaya dek nah, kau paham nih. Memang tidak ada usaha untuk salat. Iya miko, misalnya iya kau nadapi supaya sih, kau dek sih. Ah itu orang munafik. Itu maksudnya Pak. Yang kedua, jauh baca sedih hadis itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya Abu Hurairah, kuntu usalli fa dakhala alayya rajulun fa'jabani dzalika. Jadi Abu Hurairah sembayangi, tiba-tiba datang orang.
nitai Abu Hurairah sembahyang, dia kagum melihat Abu Hurairah salat. Nah, itu mana sujud sanjung Abu Hurairah. Dan puji-puji Abu Hurairah dengan salatnya. Apa nasihat Abu Hurairah? Fadzakartuhu, saya sebutkan kepada Nabi, Allah Ta'ala. Nabi berkata, kutiba laka ajrani, ajrus sirri wa ajrul alaniyah. Abu Hurairah, ronang masuk pajak kona, engkau tahu minta kau tiba-tiba nasi sanjuk ko, kamu dapat 2 pahala. Pahala sembunyi-sembunyi dan pahala diilankan, pahala banyak orang. Jadi itu tadi, kalau memang makotom dia tidak ada apa ria maka itu tidak dikatakan ria. Dan ini tentunya kembali ke pribadi orang. Ini misengi, ini mesti letak. Kalau memang seperti itu Pak, seperti halnya ini, dan hari selanjutnya begitu sama, artinya bahwa seseorang salat dia sembunyikan tapi ternyata engkau temitai, kemudian puji-puji pada sanjung-sanjungi. Nah, ini tidak dikatakan riya, tidak dikatakan orang munafik. Kemudian ketiga Pak, mesepajaki subuh atau mungkin sunnah. Sunnah subuh. Napa sirakang? Mati ibu napa sirakang itu langsung berdiri. Langsung berdiri, sambung rakaat kedua. Sambung rakaat kedua. Jadi tidak diulangi. Mana nih mak bicara ogi nih, mon ribu nasang napa je itu sirakang ya sudah lanjut. Napa apa? Ibu juga ya langsung sambung. Apa? Bahasa kami dipakai. Tidak bahasa ogi. Tidak mungkin bicara rai ibu antane sita rakaatan. Tidak mungkin. Maka untuk memahami Bapak silakan itu jangan Bapak melawang. Deh kan nani kemakai kemewah Pak kan nani batal ulangi. Tapi ketika ditegur silakan itu Pak aja temat tete langsung Allahu Akbar, langsung sambung rakaat kedua. Nanti setelah sebelum salam innaka hamidum majid, ganti dengan sujud sahwi 2 kali. Itulah orang beriman, bukan orang munafik. Tapi tadi ini Ustaz ada bahasa Bugis masuk. Taruh nih. Nah, untuk memahami, untuk memberikan paham bagaimana caranya tapak kada sirakapi. Mel Pak. Bicara. Tapi caranya, jadi itu namanya bahasa darurat. Saya kira menurut saya, jadi ibu juga langsung juga berdiri sambung 1 rakaat, mau bicara lagi. Karena itu bahasanya bahasa untuk memberikan pemahaman. Bagaimana caranya kalau tidak pakai bahasa Bugis? Tidak mungkin kita bicara ada ibu. Wallahu a'lam. Sekarang apa di? Patetianan diliwai. Sedikit ya terakhir. Subhanallah. Kalau ternyata bila subhanallah Pak, agak jadi subhanallah, nak capu nih. Iya. Kan begini. Cocok nih. Itu subhanallah dalam salat ya, dalam salat toh. Lalu lupa matahayai atau matarui atau lepangin seperti matahayai, subhanallah berarti ada. Nah, sekarang selesai ini. Seandainya mungkin pun ibu bilang subhanallah misalnya. Agak jadi tuh subhanallah capu nih. Silakan gitu. Jadi lanjut lagi 1 rakaat, tambah 1 rakaat, dilanjut 1 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mari kita tutup dengan doa. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulahi rabbal alamin. Allahumma arfa' maqtaka wa ghadabaka anna, Allahumma arfa' maqtaka wa ghadabaka anna, Rabbana asrif 'anna adhab jahannam inna adhabaha kana gharama, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian hadza wallahu waliyut taufiq min Allah mustanawal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.